Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini kita akan membahas berkenaan tentang mata kuliah filsafat ilmu dengan memperjelas ataupun memberikan kesan di dalam konsep imperialisme. Selamat menyaksikan. Pandangan empirisme adalah paham filosofis yang mengatakan bahwa sumber satu-satunya bagi pengetahuan manusia adalah sebuah pengalaman. Menurut kaum empiris, kita bisa sampai pada pengetahuan yang benar dengan data dan fakta yang ditangkap oleh panca indera kita. Artinya, empiris itu berlandaskan atau bersumber pada sebuah pengalaman yang telah kita lalui. Banyak pengalaman hal yang harus kita lalui sebagai dasar pengetahuan manusia. Misal, roda tidak akan muncul tanpa ada pengalaman ataupun pengetahuan di masa lampau. Kata empirisme, menurut Amsal Bakhtiar, berasal dari kata Yunani, yaitu empirikos, yang berarti sebuah pengalaman. Jadi jelas di sini ya, pandangan filsafat itu berkutat pada sebuah pengalaman. Tokoh-tokoh empirisme, yaitu yang pertama adalah John Locke. Menurut John Locke, dalam bukunya yang berjudul An Essay Concerning Human Understanding, semua konsep atau ide yang mengungkapkan pengetahuan manusia sesungguhnya berasal dari pengalaman manusia. Konsep atau ide-ide ini diperoleh dari panca indera atau dari refleksi atas apa yang diberikan oleh panca indera. Jadinya, menurut John, itu mengatakan bahwasannya semua sumber ilmu pengetahuan yang manusia miliki itu berawal dari pengalaman. Jadinya, pengetahuan itu muncul apabila adanya sebuah pengalaman yang mendahului manusia tersebut. Misal, contohnya yang tadi sudah kita sampaikan bahwasanya bagaimana caranya kita mempermudah transportasi pada zaman itu ya. Mempermudah transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Maka, menurut pengalaman mereka, bahwasanya yang mudah mempergerak atau mudah di dalam proses memperingan manusia di dalam bekerja itu adalah berbentuk bulat. Maka hingga timbul sampai saat ini pun, menurut pengalaman manusia ada roda. Jadinya pengetahuan itu berawal dari sebuah pengalaman menurut John. Nah, tokoh yang kedua itu adalah David Hume. Dalam bukunya An Inquiry Concerning Human Understanding. Menurut Hume, pemahaman manusia dipengaruhi oleh sejumlah kepastian dasar tertentu mengenai dunia eksternal. Melalui naluri ilmiah manusia bisa mencapai kepastian-kepastian yang memungkinkan pengetahuan manusia. Membedakan dua proses mental dalam diri manusia. Yang pertama adalah kesan, yang merupakan semua macam pencerapan panca indera yang lebih hidup dan bersifat langsung. Yang kedua, pemikiran atau ide yang kurang hidup dan yang kurang bersifat langsung. Dari proses kesan tersebut, kemudian muncul ide-ide sederhana dari objek yang kita tangkap dengan panca indera. Secara langsung, yang selanjutnya akal budi manusia mampu melahirkan ide-ide majemuk yang tidak kita tangkap melalui panca indera. Jadinya pengetahuan itu tidak berasal di dalam sebuah panca indera, tapi dapat bersifat majemuk yang ditangkap oleh panca indera. Seperti itu. Jadinya bagaimana caranya kita bercocok tanam yang baik dan menentukan tanggal waktu tepat proses penanaman padi misalnya.
Jadinya waktu pembelajaran pertemuan kedua itu kita sempat mempelajari tentang pertemuan pertama kita sempat mempelajari tentang di mana zaman itu dibagi menjadi 5 zaman. Begitu juga pada saat zaman sejarah atau di zaman Yunani itu manusia itu sudah bisa melakukan peramalan seperti peramalan pembentukan penentuan bercocok tanam seperti musim penghujan, musim kemarau, dan lain-lain. Tokoh empirisme yang selanjutnya yang ketiga adalah Thomas. Pendapatnya tentang filsafat politik. Ia tidak setuju bahwa manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial. Hal tersebut mengakibatkan suatu egoisme radikal, yaitu homo hominis lupus atom, manusia adalah manusia bagi manusia. Akan tetapi, dalam keadaan demikian, manusia justru tidak mampu mempertahankan keegoisannya. Itulah sebabnya mereka akan takluk pada suatu kewibawaan. Jadi, menurut Thomas berpendapat bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan hanya yang dapat disentuh dengan indralah yang merupakan kebenaran. Sedangkan pengetahuan intelektual atau rasio tidak lain hanyalah merupakan penggabungan data-data indrawi belaka. Nah, jadinya di sini itu bahwasanya pengetahuan itu bersumber pada sebuah penangkapan di dalam indera. Tapi untuk segi pengetahuan dan lain-lain itu hanya berupa penggabungan data-data dari indrawi manusia belaka. Empirisme ini mempunyai ciri-ciri pokok yaitu teori tentang makna. Teori pada aliran empirisme biasanya dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau sebuah konsep. Yang kedua, teori pengetahuan. Menurut rasionalis, ada beberapa kebenaran umum, seperti setiap kejadian tertentu mempunyai sebab, dasar-dasar matematika, dan beberapa prinsip dasar etika, serta kebenaran-kebenaran itu benar dengan sendirinya yang dikenal dengan istilah kebenaran yang diperoleh keluar intuisi rasional. Ilmu pengetahuan menurut aliran empirisme adalah dianggap berasal dari sebuah pengalaman, karena semua pengetahuan betapapun rumitnya dapat dilacak kembali, dan apa yang tidak dapat dilacak bukanlah ilmu pengetahuan. Contohnya, sebuah cerita yang dianggap mitos dan legenda tentang suatu tempat atau suatu hal yang belum jelas adanya seperti keberadaan Nyi Roro Kidul. Nah, ini adalah sebuah pengetahuan yang rumit. Jadinya, ini tidak dapat dilacak, bukanlah sebuah ilmu pengetahuan. Jadinya, ada mitos bahwasanya adanya keberadaan Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong dan lain-lain. Meski keberadaannya diyakini banyak orang, namun hal tersebut belum dapat dibuktikan dalam ilmu pengetahuan. Nah, kita sempat berbicara mengenai metode pengetahuan. Salah satunya adalah untuk mendapat sebuah pengetahuan itu harus mendapatkan sebuah telaah atau kajian yang mendalam terhadap suatu poin tersebut. Nah, kajian tersebut kita bisa hipotesiskan keberadaannya sehingga hasil dari telaah tersebut akan menjadikan sebuah rujukan ataupun mendapatkan sebuah hasil yang ilmiah. Nah, tapi mitos keberadaannya ini menurut aliran empirisme itu tidak ada. Jadinya, apapun sebuah pengetahuan yang tidak bisa dilacak, maka dia bukan bagian dari empirisme. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila kurang jelas, bisa dilanjutkan untuk membuka link website alsanso.com, nanti ada di deskripsinya. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.